Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Ardi, Guru Agama N11. Bicara seputar rokok. Rokok itu racun, makanan, permen. Kategori apa rokok? Minuman. Tapi kalau di Arab itu rokok itu dia itu tasrab. Jadi rokok itu minum. Meskipun dia dihisap gitu. Jadi di antara kelebihan rokok dan manfaat rokok nggak ada. Musir nyamuk pun nggak bisa. Dan rokok itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Apalagi sampai seorang bapak anaknya bisa merokok gara-gara bapaknya. Asli menyesal seumur hidup. Gara-gara melihat orang tuanya merokok, karena bapaknya sebagai contoh, bapaknya sebagai model di rumahnya, tapi nggak bisa memberikan contoh. Jadi para pengantin baru yang sebentar lagi mau punya anak yang merokok, tinggalkan rokok. Nggak ada manfaatnya rokok. Ada seorang ustadz bilang kalau kita membakar uang itu pasti dikatakan gila ya. Ini orang ngapain bakar uang, gila nih orang. Tapi ada orang bakar uang dan dia sambil menghisap racun. Ini lebih gila dan bunuh diri. Dan rokok dampaknya dahsyat banget. Di rumah kita mendolimi anak dan istri kita. Mereka kebauan, yang mereka menghirup bau rokok. Belum lagi baunya tidak sedap, belum lagi udara di dalam rumah menjadi tidak sehat. Orang tua merokok di rumah, atau kalau merokoknya di luar, pulang ke rumah bajunya bau rokok. Dolim sama keluarga. Dia nggak akan bisa menjadi khairukum, tidak akan bisa menjadi sebaik-baik orang. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah saya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling terbaik, dan aku adalah yang paling baik dengan keluargaku. Jadi ukuran timbangan Nabi SAW adalah baik dulu sama keluarga, baru baik di lingkungan di luar. Begitu juga di luar, di lingkungan sekitar. Mau beli mie ayam sambil menghisap rokok, orang-orang tuh sebelahnya nggak tenang, orang-orang di sebelahnya tuh nggak nyaman. Tapi emang dasar egois ya, perokok tuh egois. Asapnya kemana-mana dia nggak peduli. Malah terkadang ada bayi, ada balita masih saja ngerokok, atau sambil gendong cucunya, anaknya masih merokok. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya rokok. Kemudian naik motor di jalan pun mendolimi orang. Hitung aja itu dolimnya para perokok. Hitung. Rumah sama keluarga. Dia tidak peduli. Dia guru, kiai, ustadz. Pokoknya kata Nabi tidak bisa menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Karena Nabi katakan khairukum li ahli. Baik-baik dari kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya, itu kata Nabi. Jadi ustadz, ya dia nggak baik. Jadi kiai juga dia jadi kiai nggak baik. Karena Nabi bilang harusnya tidak mendolimi keluarganya. Di jalan orang terdolimi dengan asap kemana-mana. Di tempat kerjaan asap kemana-mana, asbak kemana-mana. Dan ngobrol sama orang seperti itu dekat-dekat juga bau. Apa yang mau diharapkan dari perokok? Sholat ke masjid, zalim.
bau bajunya, bau rokok. Mau kemana lagi? Jalan satu-satunya berhenti merokok. Bahkan ada sebuah perkataan, rokok adalah pintu pertamanya orang-orang bisa menghisap narkoba. Oh enggak lah, oke lah, memang itu tidak dianggap. Tapi ada sebagian barang-barang yang haram dihisap seperti rokok. Jadi nggak ada alasan untuk seorang bapak, seorang ayah, seorang guru berhenti merokok. Karena al-muslimu yang hakiki, orang Islam yang hakiki itu adalah yang muslim sejati itu adalah yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi meskipun dia guru agama, guru ilmu dunia, kalau tidak bisa meninggalkan hal yang sia-sia, ya untuk apa gitu loh? Untuk apa? Ngajar ke sana kemari, toh dia pun meracuni dirinya. Ngajar ke sana kemari, toh dia pun mendolimi orang lain. Jangan disangka istri itu diam saja, dia tidak terdolimi dengan para bapak yang merokok. Jangan disangka anak-anak itu tidak sadar. Berapa banyak di TV yang anak-anaknya terkena kanker tenggorokan atau gangguan pernapasan gara-gara ayahnya merokok. Dan merokok adalah cerminan yang tidak baik. Orang yang bekerja saja merokok itu nggak baik, apalagi orang yang menganggur merokok. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari turunan-turunan kita yang suka merokok. Dan lagian orang-orang baik, orang-orang yang terpuji seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu contoh manusia terbaik di atas bumi itu, di atas bumi ini. Dan orang-orang di dunia ini bukan berebut pengen jadi orang yang bajingan, pengen jadi orang yang jahat, biadab, enggak. Pasti mereka ingin jadi orang yang baik. Karena itu contoh kita muslim yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Ustadz Amin Nurbait, coba bayangin, tega nggak antum bayangin Rasulullah merokok, bayangin Abu Bakar merokok, Umar merokok, Utsman merokok. Gak akan tega. Karena apa? Karena merokok tidak baik. Kalau merasa rokok fine-fine saja, nggak masalah. Terlalu dibesarkan masalah rokok. Oke, sekarang antum merokok di depan balita antum, di depan anak antum. Kalau perlu suruh anak istrinya merokok. Pasti kan nggak mau kan? Pasti nggak akan tega. Itu tandanya rokok itu nggak baik. Jadi kapan mau berhenti? Kalau dihitung 20.000 sebungkus, bahkan lebih ya. Dulu Ana merokok Marlboro kurang lebih dulu tahun 2010. Ya, 2010 Marlboro masih 20.000 atau 25.000. Mungkin sekarang 25.000 kali ya. Ya taruhlah 20.000. Satu minggu merokok 2 kali 7. Berapa? 140.000. 40.000 kali 4 minggu sebulan. Ya. Sudah berapa tuh? Sudah 500 lebih. Apa nggak ngurangin nafkah anak istri demi untuk merokok? Saya pernah ikut penjelasan seorang dokter atau seperti kayak ada penyuluhan seperti itu tentang rokok. Memang rokok membuat nyaman karena dihentakkan, dilancarkan peredaran dari jantung ke kepalanya. Karena itu orang yang merokok itu dia merasa nyaman. Tapi itu bukan solusi. Maka muslim merasa nyaman dan tidak bersandar kepada rokok, ada zikir. Sok bener loh, ini zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketakutan masalah merokok. Grogi merokok.
Banyak kerjaan merokok. Kayaknya hidup disandarkan sama rokok. Bangun tidur cari rokok. Bingung, habis makan bingung merokok. Hal ini adalah hal yang takutnya ini menjadi as-somad, jadi tempat bergantung. Hampir-hampir rokok itu menjadi Tuhan. Berlebihan nih. Loh, coba antum nggak ngerokok. Antum sebagian orang sering bilang, aduh aneh kalau nggak ada rokok, pusing nih. Nah, udah mulai bergantung. Aneh kalau nggak ada nasi, pusing nih. Nggak bisa. Ada singkong, ada mie. Tapi rokok tempat bergantung. Bahkan kalau lagi ruwet, ribet, akal tuh jadi buntu, merokok. Kalau kita berdoa muslim, iya, apa ini diselesaikan dengan rokok, bukan solusi. Lagi ngedolimin istri tiap hari, apa enggak besar itu dosanya. Jangan cuma mikirin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa aja. Pikirinlah, istri itu bukan kamu loh Pak yang gedein, bukan kamu loh yang nyebokin dari kecil. Begitu udah gede, Bapak bawa pulang. Begitu bawa pulang dikasih asap rokok. Ini memang kasih nafkah, tapi dikasih asap rokok juga. Tiap hari suruh ngirup, tiap hari dizolimin. Mau nyium suaminya, mulutnya bau asbak. Belum lagi fasilitas umum yang dilanggar, dolim lagi. Fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas pemerintah, instansi seperti kelurahan, kecamatan. Ngerokok lagi itu dolim lagi. Atiullah wa atiur rasul, itu enggak dijalanin. Wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa itu enggak dijalani juga. Jadi ya, saya sebagai guru yang mencari pahala, yang mencari ladang pahala dengan niat, insya Allah niat ikhlas karena Allah, mengingatkan untuk saudara-saudara saya semua, ya udahlah, selesailah merokok. Umur makin tua, nggak sama rokok aja napas sudah makin susah nanti umur 50. Ini mau hidup dengan rokok, hidup bersanding dengan Quran, kemana-mana bawa Quran kecil buat dibaca, atau di gadget ada Quran, bukan kemana-mana bawa rokok. Jadilah seorang bapak yang bisa menjadi model buat anak-anaknya. Jadilah seorang bapak yang menjadi contoh anak-anaknya. Jangan sampai sia-sia kalau melihat ada para ustadz yang mobilnya banyak, arlojinya banyak, atau sepatunya banyak, bajunya banyak. Yang penting dipakai. Yang mubadir, ikhwanas sayatin itu yang beli tapi nggak dipakai. Tapi kalau beli banyak, yang penting dipakai, dia tidak mubadir. Itu perkataan para ulama. Jadi jangan sampai salah menaruh kata mubadir. Orang barang itu dipakai kok dibilang mubadir, buang-buang uang, enggak. Jadi jangan suka salah paham, jangan suka gagal paham. Belajar dulu agama, jangan nafsunya besar karena ada nasihat dari orang lalu menganggapnya sok benar, menganggapnya kamu masih punya. Kalau orang masih punya dosa, kalau orang nyari orang bersih untuk berceramah, nggak akan ada yang ceramah di dunia ini karena semuanya penuh dosa. Sebagai penutup, kullu bani Adam khata', kata Nabi SAW. Setiap anak Adam itu pasti berdosa dan juga bersalah. Wa khairu khata'in at-tawabun, dan sebaik-baiknya itu yang apabila dia berdosa lalu dia bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, maka taubatlah dari rokok. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.